Murid dianugerahi kodrat yang berbeda. Mereka datang ke sekolah membawa keberagaman. Tugas seorang guru adalah mengasah dan mengantarkan kodrat tersebut agar tumbuh dengan baik dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budi pekerti. Dengan keberagaman tersebut, saya melakukan model pembelajaran discovery learning dengan strategi diferensiasi proses dan diferensiasi produk pada materi yang berbeda. Dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar melalui menu video inspirasi, bukti karya, dan menu pelatihan mandiri dapat memberikan ide dalam menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Analisis capaian pembelajaran diperlukan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran dan menyusun modul ajar. Hal ini diperlukan agar guru dapat mengajar murid sesuai dengan levelnya. Asesmen awal dalam mengelompokkan tingkat kemampuan literasi murid dapat dilakukan melalui menu asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Sedangkan untuk melakukan asesmen awal non-kognitif dalam mengelompokkan minat murid dapat dilakukan dengan memanfaatkan Google Workspace for Education pada aplikasi Google Form. Gaya belajar merupakan salah satu aspek diferensiasi murid. Untuk mengidentifikasi gaya belajar dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang telah tersedia. Catatan jurnal refleksi mingguan murid juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengklasifikasikan murid berdasarkan kesiapan belajarnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta murid untuk berdoa bersama-sama, memperhatikan kesiapan murid, memeriksa kehadiran, kerapian, dan posisi tempat duduk murid. Guru memberikan motivasi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan serta lingkup dan teknik penilaian. Mengkondisikan murid agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing berdasarkan hasil asesmen awal yang telah dilakukan. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati video ini dan nanti akan Ibu persilakan kalian mengajukan pertanyaan hal-hal yang kalian belum paham atau ingin kalian ketahui dari tayangan video. Umat Islam. Segala sesuatu berupa sangat. Paul Dirac adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil melakukan penelitian dan membuktikan tumbuhan. Suara ultrasonik dari tumbuhan lalu diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh ilmuwan dari India yang beragama Islam. Dan saat diminta penjelasan, ilmuwan asal Inggris. Nah, kalian sudah menyaksikan tayangan video. Dari tayangan tadi, adakah hal yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu, apa hubungannya hadis dengan Al-Quran? Pertanyaan yang bagus. Siapa yang dapat menjawab? Silakan. Saya Bu, Ya. hadis merupakan sebagai pedoman hidup bagi manusia seperti Al-Quran. Bagus sekali. Murid dengan gaya belajar auditori mengumpulkan data dengan cara menyimak video pembelajaran pada channel YouTube. Teman-teman, mari kita mencari buku sumber informasi yang kita butuhkan. Ayo. Murid dengan gaya belajar visual mengumpulkan data dengan cara membaca buku di perpustakaan. Bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai hidup kita ini kan orang Islam itu harus yakin dulu. Sedangkan murid dengan gaya belajar kinestetik, mereka dapat mengumpulkan data dengan melakukan wawancara. Oke, sama-sama. Kalau ada keperluan, saya siap. Sama-sama. Setelah melakukan pengumpulan data, murid secara berkelompok melakukan pengolahan data. Secara bergantian, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok lain memberikan tanggapannya.
Pada strategi diferensiasi produk, proses pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan dengan metode yang sama oleh semua murid. Pada proses pembuktian, setiap kelompok melakukan kegiatan yang berbeda. Murid dengan level kemampuan literasi perlu intervensi khusus membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Ya, kelompok ini membuat apa? Membuat puisi, Puisi tentang apa? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Bagus, silakan dilanjutkan. Murid dengan level kemampuan literasi memiliki pemahaman dasar membuat produk berupa puisi. Pembuktian berupa produk presentasi PowerPoint dilakukan oleh kelompok dengan level kemampuan literasi termasuk cakap. Kelompok ini akan membuat apa? Kami akan membuat bahan presentasi Oke, menggunakan aplikasi? menggunakan aplikasi Canva. Baik, bagus. Ya, sudah dapat bahan-bahannya yang mau dibuat presentasi? Sudah. Ya, silahkan lanjutkan. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Strategi diferensiasi produk juga dapat diterapkan pada kelompok murid dengan karakter, keberagaman minat, dan hobi. Kelompok murid hobi olahraga dapat membuat produk berupa presentasi PowerPoint. Selain kelompok hobi olahraga, ada pula kelompok murid dengan hobi membaca. Kelompok ini membuat produk dalam bentuk poster. Iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya mengalami kehancuran. Nah, sedangkan produk ini yaitu berupa video presentasi yang diunggah di media sosial dilakukan oleh kelompok murid dengan hobi bereksperimen. Just let me go and meet again soon. Now wait for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ardiansa dari kelas 95. Di sini saya akan menjelaskan tentang takdil mu'alaf dan takdil mubram. Pada kegiatan ini, murid melakukan asesmen sumatif menggunakan game berbasis Android. Game ini dapat diakses pada daerah tanpa jaringan internet. Pakai timer. Anda hebat. Untuk kegiatan refleksi terkait seluruh proses belajar dapat dilakukan dengan menggunakan kelas poin. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran yang kita lakukan, hal sulit apa yang kalian temukan? Ya, Definisi Al-Quran dan hadis. baik. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah sulit tersebut? Saya akan mengulangi materi tersebut di rumah bersama orang tua. Iya, akan melibatkan orang tua ya di rumah. Ya. Selanjutnya, hal menyenangkan apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya? Saya senang membuat produk yang sesuai dengan minat saya. Baik. Ya, hari ini Ibu senang sekali belajar bersama kalian. Kalian semuanya semangat, kemudian kalian juga mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh Bu Eka Widyastuti itu sangat kreatif serta inovatif, sehingga memberikan manfaat yang jelas bagi kemajuan pendidikan di sekolah dan dapat menginspirasi guru-guru yang lainnya di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.